Ya, sebelum Pak Arsyad bicara, tadi kami menerima kunjungan Ketua Kadin, ya, dan banyak sekali yang kita bahas selain terhadap isu-isu yang paling urgent, paling aktual, tapi juga kita melihat juga ada menyongsong pemerintahan baru juga. Ya. Jadi tadi ada beberapa isu. Yang pertama kita memang ya ingin menyamakan persepsi lah antara pemerintah, UMKM dengan Kadin. Nah, sebaiknya kita beri kesempatan dulu Pak Arsyad untuk menyampaikan poin-poin yang berbeda. Silakan Pak Arsyad. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media, terima kasih banyak. Intinya tadi kami diskusinya seperti yang Pak Menteri katakan sangat produktif dan alignment pemikiran adalah khususnya bagaimana tentang UKM dan juga koperasi. Karena tadi balik-balik adalah sebagai fondasi ekonomi Indonesia. Nah, namun PR kita ini masih banyak sekali, walaupun sudah banyak hal yang kita lakukan. Tadi kita diskusi bagaimana misalnya contoh untuk UMKM ekspor, yang dimana di sini untuk supaya bahwa business matching menjadi kunci utama, supaya kita mempersiapkan dulu teman-teman pelaku UKM yang memang ingin melakukan transaksi dengan luar ataupun ekspor. Nah, dengan demikian nantinya kita bisa membuat suatu continuation terus, yang dimana tambah banyak lagi UKM Indonesia melakukan ekspor. Yang dimana di sini bagaimana kami dari Kadin, dunia usaha dan pemerintah bisa melakukan kerjasama itu. Lalu juga untuk yang kita membahas mengenai illegal import, karena kunci-kuncinya juga adalah bahwa UMKM Indonesia harus kita jaga. Karena bukan apa-apa, kita ini jangan hanya menjadi pasar, tapi utamanya bagaimana kita memastikan jangan terjadi tadi balik-baliknya illegal import yang bisa mengganggu industri, tapi juga yang lebih sedih lagi adalah UMKM kita. Karena tadi UMKM banyak yang nantinya tidak bisa berusaha lagi karena tadi tidak bersaing. Nah, ini hal-hal yang penting juga kami lakukan, dan bicara juga adalah bagaimana memberikan input ke depan, karena kan walaupun bagaimanapun sementara nanti dengan pemerintah yang baru, bagaimana input-input yang perlu kita juga berikan, apakah tantangannya, apakah juga yang namanya apa yang bisa dilakukan, karena tadi balik-balik lapangan pekerjaan menjadi kunci utama yang kita ingin pastikan. Karena kita ada bonus demografi, tapi bonus demografi ini balik-balik lagi kalau tidak kita tata dengan baik akan menjadi malapetaka, khususnya lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan ini kan menjadi kunci utama. Jadi kita diskusi juga bagaimana lapangan pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam negeri ataupun lapangan pekerjaan yang kita siapkan di luar negeri. Nah, ini semua bicara yang mungkin mudah, tapi bagaimana preparation, eksekusinya yang harus kita lakukan. Tapi kami percaya bahwa sebenarnya adalah Indonesia ini mempunyai kekuatan khususnya dari UKM kita, karena ini bisa pastinya Pak Teten sudah lakukan selama ini di Kementerian Koperasi dan UKM sudah membuat yang sangat banyak sekali yang bisa sekarang sudah istilahnya naik kelas. Nah, inilah kita percaya bahwa UKM kita bisa naik kelas. Tapi untuk UKM naik kelas ini harus ada upaya gotong royong antara pemerintah dan juga private sektor. Nah, di sini juga kita bicara mengenai tadi kami katakan sebagai saya mengatakan sebagai ekonomi Pancasila, ekonomi gotong royong, yang dimana yang besar harus bantu kecil saling bantu. Karena tadi yang pengusaha-pengusaha UKM ini harus kita berikan pertama tuh mentoring, pendampingan, supaya bisa inkubasi Pak ya. Lalu kedua itu adalah bicara juga akses pada pasar. Bagaimana pasar bisa diciptakan? Nah, perusahaan besar di Indonesia bisa menciptakan akses pasar itu untuk yang namanya sudah UMKM kita. Lalu yang ketiga dengan sendirinya yang paling penting financing nih, akses pembiayaan itu. Akses pembiayaan ini harus menjadi PR kita bersama. Karena kita bicara tadi ini kayak telur dan ayam. Pertanyaannya adalah karena kalau kita memberikan pinjaman dari perbankan harus ada sejarahnya. Tetapi di sisi lain
belum masuk bank, belum ada sejarahnya. Jadi ini kan menjadi dilematis. Jadi memang harus ada inovasi. Nah, inovasi yang memang melihat khususnya untuk UKM kecil adalah inovasi mengenai credit scoringnya. Nah, ini juga kunci menjadi penting. Karena kalau enggak, ini nggak akan bisa-bisa. Tadi ayam telur terus gitu. Karena mau gimana ada sejarahnya kalau belum masuk ke dalam perbankan gitu kan. Nah, ini yang hal-hal yang kita bahas, tapi utamanya adalah kami melihat banyak hal yang bisa disinergikan antara Kementerian Koperasi UKM dengan Kadin Indonesia. Dan tadi bagaimana intervensi yang bisa kita lakukan, karena memang intervensi terhadap teman-teman saudara kita di mikro berbeda dengan intervensi yang kita harus lakukan di kecil ataupun menengah. Nah, ini yang tadi juga kita diskusikan, cara intervensinya berbeda. Jadi pemerintah melakukan, kami juga harus melakukan. Nah, ini sinerginya bagaimana gitu. Jadi mungkin itu yang ingin saya utarakan pada siang hari ini. Tapi berbalik lagi, upaya gotong royong bersamaan kita itu menjadi kunci penting ke depannya, dan nanti kan kami akan berikan masukan bagian daripada white paper yang kami sedang siapkan untuk pemerintah selanjutnya sebagai bahan masukan. Nah, kalau Pak ya dari mulai sektor industrinya sampai pengembangan UMKM sendiri. Jadi mungkin itu dari kami. Terima kasih. Itu ya, kalau mungkin karena itu tadi begitu banyak masukan yang disampaikan oleh Pak Afsad sebagai Ketua Kadin kepada kami. Tadi beliau menyampaikan bagaimana kita membuat strategi yang efektif untuk meningkatkan ekspor, ya, termasuk ekspor UMKM. Nah, Kadin punya pendekatan business matching, dan ini saya kira tepat terutama untuk menggarap B2B ya. Yes. Ya. Nah, kami juga sepakat untuk melakukan sama karena juga kami punya program yang sama. Jadi kita membidik market yang potensial, dan kemudian kita juga melihat potensi di dalam negeri. Betul. Mana yang bisa kita bawa, kita dampingi, kita bawa. Jadi kita dukung hulu hilirnya lah. Walaupun kita tahu bahwa problem UMKM ini kan untuk ekspor itu kan ada masalah kapasitas produksi yang nanti ujungnya adalah terkait dengan biaya logistik, ada masalah kontinuitas, ada masalah soal kualitas karena soal. Nah, ini yang kita memang akan dampingi hulu hilir. Nah, yang kedua juga kita tadi bicara mengenai yang disampaikan Pak Arsad, penciptaan lapangan kerja. Ya, karena kita punya bonus demografi. Nah, penciptaan lapangan kerja itu kan bisa diciptakan dua hal. Kita menciptakan lapangan kerja baru, termasuk juga kita memanfaatkan tenaga kerja kita yang banyak untuk masuk ke pasar tenaga kerja labor market dunia. Karena permintaannya banyak. Ya, nah ini juga potensial kita garap bersama-sama. Nah, untuk mendukung itu kan ada beberapa kebijakan yang harus selaras untuk mendukung ekspor, termasuk juga tadi Pak Arsyad menyampaikan, lupa Pak Arsyad, proteksi terhadap industri dalam negeri. Ya, termasuk juga kepada UMKM. Jangan kita juga membuat kebijakan yang membunuh, malah counter, ya, unproduktif untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk UMKM. Nah, jadi intinya kalau pemerintah kan pelaku bisnisnya kan ada di Kadin. Ya, jadi kami menerima masukan yang sangat berharga, dan tentu nanti kita harus melakukan adjustment terhadap beberapa kebijakan. Kami sepakat lah nanti untuk sharing, ya, karena Kadin mau menyampaikan white paper kepada pemerintahan baru. Ya. Saya juga jadi menteri kan tinggal 3 bulan lagi lah, gitu kan. Gitu. Jadi ini tepat waktunya. Kami juga sudah punya catatan-catatan dari pengalaman pemerintah. Nanti tadi kita diskusikan. Kira-kira itu, ya, ini siang ini. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Selamat siang Pak Teten, Pak Arsyad. Saya mau lanjut dari Liputan 6. Izin bertanya, dari hasil pertemuan tadi itu, apakah LPP Kesehatan yang larangan zonasi penjualan rokok 200 meter dari pusat pendidikan, karena kan seperti banyak disuarakan kan itu merugikan para pedagang kecil, pelaku usaha UMKM gitu, yang karena secara margin penjualannya pun itu terbilang besar. Asosiasi Pedagang Kecil dan Paguyuban Pedagang Kelodong juga kan sudah menolak keras untuk adanya peraturan itu. Untuk Pak Teten sendiri, mungkin apakah
ikut dilibatkan dalam perumusan RPP kesehatan itu juga Pak. Nah itu juga kan rencananya aturan itu akan dinaikkan per Juli ini, akhir Juli ini mungkin Pak. Kira-kira ada tantangannya nggak Pak untuk pelaku UMKM sedang genting seperti ini yang tidak menentu? Kira-kira apakah ada program khusus atau fokus gitu untuk pembinaan UMKM ke depan? Kira-kira akan seperti apa? Ya, terima kasih. Berbasis pada tadi Kadin kan udah punya catatan lah untuk Indonesia ke depan, tadi untuk meningkatkan ekspor, termasuk meningkatkan memproteksi industri dalam negeri, jangan sampai kita punya kebijakan salah dengan terlalu mudahnya arus masuk barang ke kita, akhirnya membunuh lapangan kerja kita sendiri. Termasuk kita tadi melihat tadi banyak potensi sebenarnya di dalam negeri yang bisa kita intervensi dari pembiayaan, dari teknologi produksi, sehingga itu bisa menjadi ekonomi baru dan menciptakan lapangan kerja. Kita bahas gitu, jadi nggak bahas yang gitu ya. Nah kita, ya kan nggak bahas. Kita buka dulu lah pertanyaan berikutnya. Ya, itu. Andi dari Kata Data, ada beberapa pertanyaan Pak. Pertama, tadi kan di akhir Pak Teten bilang bakal ada beberapa kebijakan yang disesuaikan. Beberapa kebijakan itu kebijakan apa aja Pak kalau boleh tahu? Terus yang mungkin izin saya menjawab. Yang pertama kalau bicara mengenai tadi ya yang Satgas dulu ya, saya katakan Satgas. Jadi kan di dalam Kadin sendiri kan bukan Kadin sendiri, Kadin bersama asosiasi. Dan di dalam Kadin itu juga ada asosiasi yaitu khususnya untuk UMKM ya, ataupun yang memang teman-teman dari saudara-saudara kita. Nah, itu pastinya nanti adalah bagian daripada input yang diberikan juga sebagai kebijakan pemikiran yang ada dalam Satgas tersebut. Nah, namun kalau untuk nantinya bagaimana Satgasnya lebih baik nanti kan hari ini Satgasnya sudah mulai mau bekerja besok ini. Nanti dari teman-teman di Satgas yang bisa berbicara langsung karena kan itu harus komprehensif, nggak bicaranya satu persatu gitu loh ya. Nah, jadi itu yang mungkin untuk Satgas tersebut. Terus yang kedua tadi bicara mengenai kebijakan ke depan. Makanan bergizi gratis. Itu di dalam Kadin sendiri itu kita berbicara bahwa saya yakin bahwa pemikiran dari Pak Prabowo adalah bagaimana melibatkan UMKM di dalam ekosistem ini. Nah ini yang sedang ditata, saya rasa dipikirkan dan kami juga di Kadin melakukan support itu dengan apa? Kadin mempunyai satu lembaga gizi dan nutrisi yang dimana sisinya itu adalah sekarang membantu memikirkan juga mereka melakukan pilot projects gitu ya, yang dimana approach kami juga ingin keterbukaan inklusif gitu ya, apakah itu dari mulai dokternya sampai ke pelaku istilahnya UMKM, bicara juga mengenai pelaksanaan nantinya itu oleh misalnya pakai digital dan segala macam. Nah ini sedang kami lakukan sekarang ini, pilot projectnya sedang berjalan. Yang penting ini adalah kan bahwa lesson learn yang harus dilakukan dan akhirnya memikirkan bagaimana strateginya untuk setiap provinsi ataupun kabupaten kota yang akan dilakukan nanti gitu. Pastinya nantinya akan dilakukan oleh pemerintah selanjutnya. Namun yang kami lakukan sekarang adalah saling bekerja sama melakukan pilot project, bicara lesson learn, karena kita mesti pastikan bahwa Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo menginginkan paling utama safety, yang paling penting aman, supaya jangan sampai tadi keracunan dan lain-lain. Ini penting sekali karena makanan itu. Nah tapi bicara nutrisi itu juga bicara adalah untuk stunting, karena itu bagian dari proses yang tadi kalau kita bicara bonus demografi, ini bonus demografi banyak generasi muda. Yang paling penting apa? Mesti sehat dulu, sudah sehat lalu skillful. Jadi sudah diisi juga dengan skillnya nanti, dengan itu lapangan pekerjaan yang kita harus pikirkan. Jadi ini suatu proses panjang. Makanya white paper itu adalah bagian daripada memberikan masukan daripada input-input yang kami dapatkan dari setiap daerah, dari setiap provinsi gitu ya, kabupaten kota sampai ke sektor. Sektor-sektor juga banyak tantangannya gitu. Salah satunya adalah UMKM. Karena tadi fondasi daripada ekonomi Indonesia. Nah, jadi mungkin nanti kalau itu tepatnya pemerintah selanjutnya, namun kami yang bisa lakukan adalah menjelaskan apa yang kami lakukan supaya adanya support gitu. Karena balik-balik lagi tadi bicara keadaan ekonomi kita supaya makro bagus, tapi di luar ini berat. Kita harus bisa waspada. Nah untuk itu makanya gotong royong bersama
antara seluruh stakeholders untuk 5 tahun ke depan penting sekali. Mungkin itu. Ya. Oh, tadi Pak? Oh, yang isinya pokok. Ya, kalau soal kebijakan maksa gratis itu kan kebijakan pemerintah yang akan datang, saya kurang etik kalau Iya. bicara. Dan tadi dari industri kan sudah bicara dan di Kadin kan juga ada UMKM asosiasi kan. Nah kebijakan-kebijakan yang tadi perlu di adjustment itu saya kira tadi ya kebijakan pembiayaan kan. Karena UMKM kan butuh akses pembiayaan, tapi ada 30 juta yang belum masuk ke dalam pembiayaan perbankan. Walaupun kami juga tadi memikirkan pembiayaan yang bukan hanya untuk mikro. Betul. Nah, dengan alternatif misalnya pengembangan pembiayaan dari sektor swasta lewat venture capital, lewat pengembangan security crowdfunding dan lain sebagainya. Nah, itu tadi bicara. Juga kita bicara soal kebijakan logistik, ya, karena ekspor UMKM nggak bisa kalau nggak ada dukungan logistiknya. Kita punya pengalaman bagus misalnya di ekspor ikan hias. Ya, dulu kan masih Singapura nomor satu reekspor ikan hias. Sekarang udah digeser oleh kita udah nomor 2, gitu kan. Nah itu karena sistem logistiknya, ekosistemnya sudah baik. Jadi sebenarnya ini banyak sektor yang perlu fokus. Nah sehingga kami nanti juga tadi bicara fokus untuk mengadjust kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa tadi mendukung industri dalam negeri, terutama yang mengolah hasil sumber daya alam kita, ya, hasil perkebunan, pertambangan, hasil pertanian, termasuk di sektor kelautan yang ini sebenarnya bisa menjadi basis industri kita ke depan, gitu ya. Nah, ini kan perlu di-adjust kebijakan pembiayaan, kebijakan harus masuk barangnya juga, kebijakan impor. Nah, sekaligus tadi kebijakan untuk memproteksi industri dalam negeri, ya, UMKM mengenai kebijakan harus masuk barang. Karena ini sudah dibahas sebenarnya di rapat kabinet, ya, dan saya kira mungkin pembentukan satgas illegal import itu kan sudah dibentuk di itu, ya. Nah kalau UMKM kan memang yang terdampak ya, saya yang teriak aja nanti. Simptomnya kalau itu gagal ya saya pasti teriak, gitu. Karena saya harus membuka itu, ya, bagian dari perlindungan. Yang paling berat kan perlindungan. Kita memberdayakan UMKM, tapi kalau harus masuk barang itu kemudian membunuh UMKM-nya, ya itu kan yang harus kita adjust. Saya kira cukup, ya. Kesehatan mikro yang ada itu juga baik. Tadi kita lihat juga sama perusahaan sosial sih, kita juga butuh. Karena kedepannya juga perlu bentuk yang namanya perusahaan sosial, apalagi anak-anak muda sekarang itu memikirkan bagaimana berusaha dan bisa memberikan social impact. Mengenai social entrepreneur, karena kebetulan Perpres nomor 2 tentang kewirausahaan kan sudah harus kita revisi, dan ini yang kita akan akomodir. Selama ini kita ada niche, ya, mengenai social entrepreneur. Cukup, ya? Terima kasih. Cukup.